Oke, selamat datang buat kalian yang baru mampir di channel YouTube ini. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Innocent Witness 2019. Jadi film ini berceritakan tentang seorang gadis autis yang bernama Jiwo yang membuktikan sebuah kebenaran di persidangan, yang dimana persidangan itu melibatkan orang-orang yang besar dan kaya raya. Dan sudah banyak sekali mereka memenangkan persidangan. Jadi sampai pada kasus ini ada seorang pengacara miskin yang bernama Sun Ho yang menjadi pengacara untuk terdakwa pada kasus pembunuhan seorang kakek-kakek yang kaya raya. Kakek yang diduga depresi itu ditemukan tewas dan diduga antara bunuh diri dan dibunuh oleh pembantunya sendiri. Maka di tempat kejadian ditemukan juga seorang pembantu yang telah bekerja selama 10 tahun dengan keluarga orang tua yang telah meninggal itu. Dan ialah yang dituduh sebagai pembunuh laki-laki tua tersebut. Jadi di dalam hal ini Sun Ho diminta untuk menangani kasus tersebut dan ia harus dikejutkan oleh satu-satunya saksi kunci yang masih belia, dan ia bernama Jiwo. Menariknya, Jiwo ini menderita autisme sehingga sedikit diragukan keterangan validnya. Jadi tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita bahas film ini, dan ini dia Innocent Witness 2019. Jadi di awal scene film ini kita melihat ada seorang pria di atas sebuah bus dan dia bernama Sun Ho. Dan dia berprofesi sebagai seorang pengacara. Dalam masa 1 tahun karirnya, dia telah memenangkan beberapa persidangan dengan kecerdasan dan kemampuan logikanya yang kuat. Kemudian scene-nya pun berganti memperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Jiwo yang sedang ditertawakan oleh teman-temannya yang berada di dalam kelas dan saat ia membaca sebuah cerita. Jadi si Jiwo ini menderita autisme semenjak umur 5 tahun dan Jiwo tidak memiliki banyak teman karena keadaannya yang autis. Namun di balik kekurangan si Jiwo ini terdapat sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tiba-tiba pada suatu malam, Jiwo yang sedang bermain game di kamarnya dikejutkan oleh sebuah suara kaca yang pecah dari sebuah rumah di seberang jalan. Dan hal itu membuat Jiwo berteriak dan meronta hingga ibu dan ayahnya datang menenangkan si Jiwo. Ternyata Jiwo melihat dan mendengarkan sebuah kejadian pembunuhan di sebuah rumah di seberang jalan, dan dia menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya. Dan pagi harinya saat kepolisian mendatangi tempat kejadian itu, karena tidak ada saksi mata yang lain, maka kepolisian menjadikan Jiwo sebagai saksi kunci dalam kejadian pembunuhan itu. Kemudian scene selanjutnya memperlihatkan para pengacara sedang mengadakan rapat di sebuah gedung. Pemimpin dari pengacara itu ingin mencari seseorang yang bisa memenangkan sebuah kasus pembunuhan, dikarenakan mereka akan mendukung daripada si tersangka yang diduga sebagai tersangka. Dan Sun Ho dipilih atas kemampuan dan kepintarannya untuk menjadi pembela si tersangka pembunuhan itu. Tiba-tiba Sun Ho diberikan sebuah mobil dan jas baru oleh atasannya karena prestasinya dalam 1 tahun telah memenangkan beberapa persidangan. Kemudian di keesokan harinya, Sun Ho pun mendatangi si tersangka di lapas untuk memberikan beberapa pertanyaan karena mendengar kesaksian dari si tersangka ini. Maka Sun Ho pun memutuskan untuk mendatangi tempat kejadian pembunuhan itu untuk melakukan investigasi. Sesampainya di tempat itu, Sun Ho bertemu dengan seorang pria dewasa dan mengatakan jika tidak mungkin si pembunuh itu membunuh si majikannya. Sedangkan dia telah bekerja selama 10 tahun dengan majikan itu, dan dia juga mengatakan bisa saja si gadis autis itu berhalusinasi karena keadaan mentalnya yang terganggu. Sun Ho pun sedikit demi sedikit mulai yakin jika si pembantu itu bukanlah seorang pembunuh. Kemudian Sun Ho mendatangi seorang psikiater dan memperlihatkan sebuah video saat si Jiwo ini memberikan kesaksian tentang kejadian pada malam terjadinya pembunuhan itu. Sun Ho malah terkejut saat psikiater itu mengatakan jika si Jiwo adalah seseorang gadis yang jenius, bahkan dia dikatakan kurang lebih mirip seperti profesor muda.
Dan dia memiliki kepintaran di atas rata-rata anak normal yang lainnya. Bahkan dia mampu mengingat kejadian di 2 tahun yang lalu tanpa terlewatkan satu adegan sekalipun. Dan saat Son Ho bertanya apakah kesaksian dari si Jiwo ini benar, dan psikiater itu berkata jika saja Son Ho bertanya kepada semua psikiater di seluruh Korea, maka mereka akan berkata orang yang mengidap autisme tidak pernah berbohong. Dan Son Ho mulai penasaran dengan si Jiwo ini dan mulai berusaha mendekati Jiwo agar bisa berbicara langsung dengan si Jiwo. Kemudian di keesokan harinya Son Ho mendatangi lapas untuk bertemu dengan si terdakwa itu dan bertanya kejadian pada malam itu, dan dia pun mulai menceritakan semua yang terjadi pada malam itu. Lalu Son Ho tanpa banyak bertanya lagi dan ia pun mempercayai semua ucapan dari si pembantu itu. Kemudian setelah kejadian itu Son Ho mendatangi kantor jaksa untuk menerima peraturan dari persidangan, dan Son Ho bertemu dengan lawan sidangnya. Dari pihak si Jiwo ini mengatakan karena keadaan Jiwo yang autisme maka tidak bisa mendatangi pengadilan untuk memberikan kesaksian secara langsung. Namun Son Ho berkata jika saksi seharusnya memberikan kesaksian di atas mimbar jika memang ia benar. Dan pembela dari si Jiwo ini berkata hanya orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan si Jiwo ini, dikarenakan Jiwo dalam keadaan yang autis. Tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan si Jiwo dikarenakan keadaannya yang seperti itu. Kemudian si Son Ho ini meminta untuk menggunakan sidang juri agar bisa menilai kesaksian dari si Jiwo. Kemudian jaksa memutuskan agar si Jiwo ini ikut dalam persidangan dan hadir dalam persidangan itu. Kemudian sepulangnya dari kantor jaksa, Son Ho mendatangi sebuah sekolahan yang dimana Jiwo bersekolah di tempat itu, dan dia ingin berusaha agar bisa berkomunikasi dengan Jiwo agar bisa mempermudahkannya di dalam persidangan nanti. Dan saat Son Ho bertemu dengan Jiwo sepulang sekolahnya, mereka pun mulai berkenalan, namun Jiwo terlihat tidak menanggapi setiap ucapan dari si Son Ho. Kebetulan saat itu si Jiwo ini sedang bersama seorang sahabatnya yang bernama Sine, dan Sine membantu agar bisa mengerti dan mengenal tentang si Jiwo ini. Dan ada satu hal yang membuat Son Ho terkejut saat si Jiwo berkata ada 269 titik di dasi yang Son Ho kenakan. Setelah cukup lama mereka berjalan-jalan, Jiwo mengambil handphonenya dan dia berkata saat ada orang asing yang mengikuti maka hubungi 911. Dan Son Ho beranggapan jika Jiwo menganggap dirinya adalah seorang penjahat. Kemudian Son Ho pun pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian scene pun berganti pada hari pertama persidangan. Dan di persidangan pertama ini Jiwo ini tidak hadir di persidangan. Dan Son Ho memberikan catatan tentang riwayat dari korban yang mengidap depresi dikarenakan umurnya yang telah mencapai 80 tahun. Kemudian pihak Jiwo mendatangkan pihak forensik untuk membuktikan jika kematian korban ini adalah murni pembunuhan, bukanlah bunuh diri. 피해자의 사인은 뭐였죠? 머리에 씌운 비닐봉지에 의해서 코와 입이 막힌 유재홍입니다. 김은택 씨 사체 부검 결과와 현장 자료를 분석했습니다. 이 비닐을 얼굴에 씌우고 테이프로 감은 다음 손으로 찢지 못하도록 그 비닐봉지 맞죠? 네. 완력을 써서 막는다면 피해자는 결국 질식사할 수밖에 없겠죠. 재판장님, 사망자가 80세 고령자였고 피고인과 몸싸움을 하면서 흥분 상태였다며 봉지가 씌인 때부터 사망까지 걸린 시간은 얼마로 추정하십니까? 이 비닐봉지를 보면 피고인의 지문이 많이 나와 있긴 합니다만 피고인이 피해자를 구하려고 한 물적 증거는 없다. Dan membawa bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Dan di sesi ini jika kita lihat sudah pasti hal ini si pembantu ini adalah pembunuhnya dikarenakan kematian korban dalam keadaan kepalanya terbungkus oleh plastik dan gas butana di dalam plastik itu. Dan gas butana itu terbukti 2 hari sebelumnya korban telah membeli gas butana di sebuah minimarket. 김은택 씨가 스스로 봉지를 뒤집어 쓰고 심하게 발버둥 치는 상황이라면 쉽게 비닐은 누구나 손쉽게 찢을 수 있습니다. 그런데요, 증인.
체력 차이를 비춰볼 때 제 생각에는 충분히 제압이 가능할 것 같습니다. 제압하고 구할 수 있겠습니까? 사망자와 피고인의 구조자나 물체를 붙잡으려고 하는 본능이 강하기 때문에 손톱이 파손되거나 자의 경우 호흡곤란의 고통으로 인해 괴력에 가까운 힘으로 아예 빠져버리는 경우가 많다라고 되어 있습니다. 증인, 혹시 이 논문 보신 적 있습니까? 네. 실로 다가가는 중요한 물증이 될 거라고 생각합니다. 사건 현장에서 발견된 부탄가스통입니다. 만약 Kemudian atas kesaksian dari kedua belah pihak, persidangan pun ditunda untuk 2 minggu ke depan. Kemudian di keesokan harinya Sun Ho mendatangi Jiwo sepulang sekolahnya, dan mereka mulai bisa berkomunikasi meskipun hanya sedikit, dan Sun Ho mulai belajar mendekati Jiwo dan mengenal karakter dari si Jiwo sedikit demi sedikit. 지우는 파란색 젤리만 먹어요. 파란색 젤리는 믿을 수 있습니다. 이러지 마세요. Kemudian pada malam harinya saat Sun Ho mendatangi kepala pengacaranya, dia agak terkejut melihat kebiasaan dan ucapan dari kepala pengacaranya itu, dan berkata jika seorang pengacara setidaknya bisa sedikit bermain kotor, dan dia juga terkejut melihat di tempat itu ada anak laki-laki dari orang tua yang meninggal itu. Namun Sun Ho tidak menyimpan kecurigaan sama sekali terhadap kejadian di tempat itu. 네, 그러겠습니다. Dan di keesokan harinya Sun Ho terus mendatangi Jiwo sepulang dari sekolahnya, dan mereka mulai sedikit demi sedikit semakin dekat, dan Sun Ho pun berhasil mendapatkan nomor telepon dari si Jiwo. Hampir setiap hari Sun Ho menemani Jiwo pulang sekolah dan makan ramyeon bersama-sama dan berkomunikasi dengan nyaman. 지우야, 아까 내가 꼬리 흔드는 거 맞지? 그거 Hingga pada suatu hari saat Sun Ho mendatangi sekolah Jiwo namun tidak menemukan Jiwo sepulang sekolahnya. Dan saat Sun Ho melihat di bawah sebuah jembatan ada sebuah kejadian, yaitu si Sine sebagai sahabat dekatnya si Jiwo ini sedang membuli si Jinwo dan memukul Jiwo. Setelah kejadian itu tiba-tiba Jiwo mulai meronta dan berteriak. 한쪽만 빨가면 좀 이상하지. 지금 뭐 하는 거야? 너 착한 녀석. Kemudian Sun Ho pun berlari membawa si Jiwo ini ke rumah sakit karena melihat kejadian. 지우야, 지우야. 얘 왜 이래? 지우야, 지우. 보호자는 언제 o세요? 곧 오실 겁니다. Melihat kebaikan dari si Sun Ho, akhirnya orang tua Jiwo ini mulai mempercayai Sun Ho dan menganggap jika si Sun Ho ini adalah orang yang baik. Sepulangnya dari rumah sakit, orang tua Jiwo ini mengizinkan si Sun Ho untuk masuk ke dalam rumahnya dan memberikan ruang untuk Sun Ho menanyakan apa yang belum Sun Ho ketahui tentang kasus pembunuhan itu. Dan saat Sun Ho memasuki kamar dari si Jiwo, dia melihat sebuah lukisan dan ada sebuah kata-kata di dalam lukisan itu, dewasa nanti dia ingin menjadi seorang pengacara yang hebat. Kemudian si Sun Ho pun mulai memberikan pertanyaan kepada Jiwo tentang kejadian-kejadian yang dia dengar dan dia saksikan pada malam kejadian itu. 그날 밤 기억하지? 김우택 할아버지 돌아가신 날 붙잡았어? 여기를 이렇게 지우 오늘 많이 힘들었지? 쉬고 싶을 텐데 아저씨까지 이렇게 귀찮. Setelah lama berbincang-bincang, akhirnya Sun Ho pun pamit pulang. Kemudian setelah 2 minggu berlalu, akhirnya tibalah di persidangan yang kedua. Jadi di persidangan yang kedua ini, Jiwo menghadirkan persidangan untuk berdiri di atas mimbar sebagai saksi.
Dan saat Jiwo telah sampai di mimbarnya, dia pun berkata jika detak jam di sebuah dinding itu mengganggu pendengarannya. Kemudian security di tempat itu mematikan jam yang ada di dalam ruangan itu selama persidangan berlangsung. Saat di persidangan, pihak penuntut memberikan pertanyaan agar Jiwo bersaksi dan menceritakan semua yang terjadi pada malam itu. 증인? 왜 웃죠? 말소리가 재밌어요. 그 소리를 듣고 증인은 밖을 내다봤습니까? 2016년 6월 16일 오전 5시경 증인은 다음에 증인이 목격한 것을 말해주시겠습니까? 네. 그랬더니 김은택 할아버지의 집이 할아버지를 붙잡고 쓰러뜨렸습니다. 할아버지의 머리를 붙잡았습니다. 머리에 비닐봉지를 쓴 할아버지가 보였습니다. 증인은 넘어뜨릴 때 할아버지를 아줌마가 웃고 있었습니다. Setelah selesainya dari pihak penuntut berbicara, kemudian dalam persidangan itu juga Sunho mengajukan banyak pertanyaan kepada si Jiwo. 이건 무슨 표정이죠? 슬픈 표정. 화면 속 그림 저 여성은 어떤 표정이죠? 웃는 표정이요. 그럼 이건 어떤 표정이죠? 웃는 표정이요. 되고 긴박한 상황이었습니다. 하물며 증인과 같은 정신병을 가지고 있는 사람 변호인은 지금 사건과 맞지 않는 무의미한 테스트로 증인을 모욕하고 있습니다. Sunho ini keluarkan sebuah kata-kata yang keluarganya itu kecewa kepada si Sunho. Kemudian Sunho sadar jika dia telah salah dalam berucap dan dia memilih untuk memundurkan persidangan untuk hari berikutnya. Kemudian di keesokan harinya, Sunho yang sudah merasa bersalah berusaha untuk mendatangi Jiwo untuk meminta maaf atas ucapan yang di pengadilan. Namun keluarga Jiwo tidak mengizinkan Sunho untuk menemui si Jiwo lagi. Kemudian pada hari itu juga terdakwa yang diduga telah membunuh majikannya itu dibebaskan dari tuduhan pembunuhan dan akhirnya diberikan izin untuk bebas bersyarat sampai di hari persidangan selanjutnya. Namun saat hari pertama keluarnya si tersangka ini, akhirnya Sunho mulai melihat sesuatu yang mencurigakan dari si tersangka ini. Dia pun tersenyum ke arah anak dari si korban kakek yang meninggal itu. Dan saat Sunho menunggu si pembantu ini keluar di depan lapas, kemudian Sunho pun bertanya kemana dia akan pergi. Dan si pembantu itu dia pun berkata jika dia akan pergi menemui anaknya. Kemudian di sini si Sunho ini pun mulai merasa ada sesuatu yang aneh, dikarenakan yang dia tahu jika si pembantu ini tidak mempunyai suami, teman kerabat, bahkan anak sekalipun. Kemudian Sunho pun mendatangi lagi orang laki-laki yang dia temui di tempat kejadian pembunuhan itu untuk menggali tentang si pembantu yang diduga telah membunuh majikannya itu. Akhirnya Sunho pun mulai mengetahui satu persatu tentang si pembantu itu, dan ternyata dia mempunyai seorang anak laki-laki yang dimana ternyata anak laki-laki itu adalah hasil dari hubungan gelap antara si pembantu itu dengan si majikannya yang telah meninggal itu. Kemudian di keesokan harinya ternyata si pembantu itu mendatangi sekolahannya Jiwo dan melakukan intimidasi kepada Jiwo dengan mengancam Jiwo dan mendorong Jiwo hingga Jiwo pun terjatuh. 아줌마가 웃고 있었습니다. 안 죽였어. 아야, 한 번 쳐봐라. 한 번만 더 어른이래 나불나불 끼고 그래 봐라. 그 이쁜 주댕이를. Karena kejadian itu, Jiwo pun mengalami emosi yang tidak terkontrol hingga harus dibawa ke rumah sakit. Sementara kejadian itu ternyata Sunho juga berusaha untuk menghubungi Jiwo untuk meminta maaf atas ucapannya di persidangan di hari kemarin. Dan saat Sunho menghubungi ibunya Jiwo, ternyata ibunya Jiwo pun menceritakan jika si pembantu itu mendatangi Jiwo dan mengintimidasi si Jiwo hingga Jiwo masuk rumah sakit dan mempersalahkan semua kejadian itu kepada si Sunho. Dan di sini Sunho pun mulai menyadari jika semua yang diceritakan oleh si Jiwo ini adalah sebuah kebenaran, dan dia mulai mengatur sebuah rencana untuk membalik keadaan di persidangan selanjutnya. 네, 검사 이종입니다. 할 말이 있습니다. 어머니, 지우 증인 출석 마지막으로 한 번만 더 부탁드릴게요.
엄마, 나는 증인이 되고 싶어. 응. 그래도 증인이 얼마나 힘들었는지 기억하지? 또 증인이 되고 싶어. Tibalah di hari persidangan ketiga dan di sini Jiwo terlambat sampai di persidangan. Namun meskipun dalam keadaan terlambat, Jiwo tetap mendatangi persidangan itu sebagai saksi bersama dengan ibunya. Akhirnya di persidangan yang ketiga ini, si Sunho yang awalnya adalah pengacara dari si pelaku mulai memutar haluannya untuk membantu si Jiwo untuk menuntaskan kasus pembunuhan itu. 손수건의 물방울이 모두 몇 개죠? 196개요. 법정에 오기 직전 구입한 손수건입니다. 특별하다는 점을 이해해 주시기 바랍니다. 이제 곧 사건과 관계 증인이 사물을 정확히 인지하는지 확인하는 겁니다. 재판장님. 김 판사님, 이건 몇 개인지 세어봐 주시겠어요? 196개가 맞습니다. 저기 문 앞에 법정 경위분, 저 좀 잠깐만 도와주시겠습니까? 저 아저씨가 무슨 말을 하는지 맞춰볼까요? 네. 경위분, 본인의 소속과 계급, 이름을 속삭이듯이 서울고등법원 보안관리대 소속 법정경위 김영훈. 맞습니까? 아, 예, 맞습니다. 오미란 씨가 했던 말은 몇 글자죠? 8글자입니다. 그럼 사건이 일어나던 날 오미란 씨가 했던 말을 기억하나요? 오미란 씨가 했던 말을 그대로 말해주시겠습니까? 징하게 추접스럽네. 징하게 추접스럽네. 당신 새끼 내 새끼 다 상게. 그냥 좋게 가시오. 얼마나 더 살겠다고 이리 용을 쓰요. 당신 하나 죽으면 아직도 살았네. 이 질긴 영감탱이. 이 즐기는 기벌 좀 있으면 잘라야지. 뒤져버렸네. 완전히 뒤져버렸어. 깜짝이야. 뭔 놈의 숨이 이리 길냐. 징하게 추접스럽네. 문장 부호 빼고 108자가 맞습니다. 장면. 세요! 아이 새끼야! 문장 잠깐 중지시켜! 야, 냅다 그냥 중지시켜요! 재판장은 재판장의 고위고란입니다. 법정을 모독하지 마세요. 당장 중지시키란 말이야! 이 재판 무효야! 이 재판 무효야! 아드님, 빨리 보셔야죠. 이제 진실을 말해주시겠습니까? 그래야 제가 누가 살해를 지시했습니까? 김만호 사장님. 당신을 친부 청부 살해 혐의자로 체포. 난 누구보다도 훌륭한 증인이 되셨어. Dan akhirnya pengadilan itu dimenangkan oleh pihak Jiwo atas bantuan si Sunho. Dan di akhir scene film ini memperlihatkan Sunho kembali akrab dengan keluarga Jiwo dan film pun selesai.